Assalamualaikum, apa kabar adik-adik semua? Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai ibadah haji. Disimak baik-baik ya. Ketentuan haji. Pengertian ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah, yaitu Ka'bah di kota Mekah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah dengan amalan-amalan yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji itu harus pergi ke kota Mekah, dan kota Mekah adalah kota suci di Arab Saudi yang merupakan tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah terdapat Masjidil Haram yang di tengah-tengahnya terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin di seluruh dunia ketika melaksanakan ibadah sholat. Seringkali kita mendengar bahwa ibadah haji bagi yang mampu. Nah, maksudnya di sini yaitu mampu secara material, yaitu biaya dirinya dan keluarga yang akan ditinggalkan. Mampu secara fisik, yaitu ia harus dalam keadaan sehat. Kemudian mempunyai pengetahuan tentang manasik haji dan informasi-informasi tentang Arab Saudi. Adapun macam-macam haji. Haji bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terpisah dengan umroh dalam bulan haji yang sama. Mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu umroh dikerjakan lebih dulu, baru kemudian melakukan haji dalam bulan yang sama. Yang ketiga, haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Adapun ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang haji yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 197. Boleh nanti dibaca ya. Selanjutnya syarat-syarat haji. Yang pertama, Islam. Tentu harus orang Islam. Orang non-muslim tidak diwajibkan naik haji. Yang kedua, ia harus berakal. Nah, orang yang akalnya kurang sehat tidak diwajibkan untuk naik haji. Yang ketiga, baligh. Nah, anak yang belum baligh tidak diwajibkan untuk naik haji. Yang keempat, merdeka. Nah, budak tidak diwajibkan untuk pergi haji. Yang kelima, mampu. Mampu di sini diartikan yaitu fisiknya kuat, biayanya mencukupi baik untuk perjalanan maupun untuk keluarga, terus tersedianya kendaraan dan aman di perjalanannya. Yang keenam, dilaksanakan pada waktunya. Yang ketujuh, khusus bagi perempuan harus disertai suami atau muhrimnya atau orang yang diamanatinya. Yang kedelapan yaitu wajib hanya seumur hidup 1 kali. Selanjutnya rukun haji. Yang pertama, ihram atau berniat haji, yaitu memakai pakaian ihram sambil berniat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah, yaitu berhenti sebentar di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai dari tergelincirnya matahari sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah kebalikan dengan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i atau lari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Terus saja dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, terus seperti itu sampai 7 kali. Yang kelima, tahallul atau mencukur rambut. Yang keenam, tertib, artinya dilakukan secara berurutan. Kemudian macam-macam tawaf. Tawaf yang pertama yaitu tawaf kudum, ialah tawaf dilakukan ketika baru tiba di Mekah sebagai tanda penghormatan kepada Ka'bah. Yang kedua, tawaf ifadah, ialah tawaf pada rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada, ialah tawaf dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah atau tawaf perpisahan. Keempat, tawaf nazar, ialah karena telah melakukan nazar. Yang kelima, tawaf sunnah, ialah dapat dilakukan berulang kali dan dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya, wajib haji. Yang pertama yaitu berikhram dari mikot
atau waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, bermalam atau mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Yang keempat, melontar 3 jumroh. Yang pertama, jumroh wula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah dengan 7 butir batu kecil atau kerikil satu persatu ya. Yang kelima, melaksanakan tawaf wada yang tadi sudah disampaikan, yaitu tawaf perpisahan. Yang keenam yaitu menjauhkan diri dari semua perbuatan yang dilarang. Adapun larangan bagi orang yang dalam ihram, yang pertama, memakai pakaian yang dijahit dan memakai tutup kepala bagi laki-laki yang sedang ihram. Yang kedua, menutup muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan yang sedang ihram. Yang ketiga, memakai harum-haruman atau wewangian bagi laki-laki atau perempuan baik pada badan ataupun pakaian. Yang keempat, mencukur atau menghilangkan rambut atau bulu badan yang lainnya. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, menikah dan menikahkan atau menjadi wali. Yang ketujuh, bersetubuh. Yang kedelapan, berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Kesembilan, yaitu menebang pohon atau rerumputan atau merusaknya ya. Berikutnya sunnah haji. Yang pertama, disunahkan untuk memotong kuku, rambut, dan kumis. Yang kedua, disunahkan untuk mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Yang ketiga, disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Yang keempat, disunahkan untuk menyisir rambut dan jenggot bagi laki-laki ya. Dan yang kelima, disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Dan yang terakhir, yang keenam, disunahkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Nah, itu adalah arti dari bacaan talbiyah. Alhamdulillah, materi demi materi sudah Ibu sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya dibahas di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan muncul dari diri Ibu sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.